Sandra Dewi. Seperti apa sih Bang melihatnya yang merugikan negara 271 triliun? Pendapat saya ya. Mhm. Kalau menurut pendapat saya sih, karena udah sekian lama ya, udah 20 tahun ya KPK ini ya, tidak juga ada perubahan khususnya mengenai korupsi ini, maka sudah waktunya dihukum mati para pelaku korupsi ini. Karena KPK kan sudah 20 tahun ya, 24 kalau nggak salah ya. Ini harus berapa lama lagi KPK berdiri di Indonesia ya? Maka sudah waktunya para pelaku korupsi itu dihukum mati, apalagi seperti kita dengar kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya, atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Kemudian juga korupsi ini kan ibaratnya kan melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 18 ya. Tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, para penyandang korupsi itu happy-happy aja tuh. Malah terkesan jaksa sama siber itu terkesan takut sama pelaku korupsi itu. Kenapa takut? Karena teman-temannya orang-orang hebat. Ibaratnya gini loh, macam-macam mau gua, awas nanti loh, kan gitu kan. Jadi bukannya petugas sipir itu atau hakim itu atau jaksa sama itu takut sama pelaku korupsi itu, tapi menjadi takut mereka karena teman-temannya nanti takut datang untuk meminta penghakiman gitu loh. Gitu. Oke, berarti di sini negara sebenarnya wajib memiskinkan atau mengambil aset-aset yang termasuk HM sama HR nggak sih, yang Crazy Rich Pig itu? Karena dugaan saya ya, korupsi itu kan umumnya dialihkan kepada ayah ibunya, suami atau istri, ponakan-ponakannya dan kakak adiknya. Maka sudah selayaknya mereka dimiskinkan atau setidak-tidaknya dihukum mati. Kalaupun alasannya Mahkamah Konstitusi sudah melarang hukuman mati, tetapi kan sesuai pasal 10 setelah selesai pemilihan kan masih berlaku hukuman mati kepada orang-orang tertentu atau para pelaku korupsi tertentu. Jadi oleh karena itu, sepanjang belum diadopsi secara terang benderang itu apa yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu, pasca amandemen pertama dan keempat itu, ada baiknya juga diterapkan hukuman mati tersebut karena masih berlaku gitu. Nah, ini hukumannya apa sih Bang? Biasanya kalau udah ini kan sudah merugikan negara, biasanya hukumannya menurut pasal itu apa Bang? Kalau hukumannya menurut pasal 2 ya, itu minimal setahun, maksimumnya tergantung penilaian hakim. Kalau pasal 3 minimum 4 tahun, maksimumnya tergantung penilaian hakim. Tapi kalau kita lihat seperti ini sudah 24 tahun KPK memberantas korupsi, tidak ada jera-jeranya juga, malahan KPK sudah terkesan mandul. Karena KPK itu kan berulang kali digembosi atau digerogoti oleh politisi di Senayan. Jadi sekarang KPK itu terkesan nggak bisa apa-apa lagi, malahan
belakangan ini yang menonjol adalah Jaksa Agung. Selama ini kan kalau memberantas korupsi itu kan kepolisian, tipikor, khusus Jaksa Agung, demikian juga dengan KPK. Kontrol di bawah KPK kan gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini KPK justru tidak ada apa-apanya lagi. Sebagai contoh misalnya, saya laporkan misalnya korupsi di KPK. Itu korupsi 50.000 dibeli tanah dari rakyat nih, 50.000 1 hektar. Tapi kemudian dijual kepada pejabat Bank Indonesia 2.600.000 dengan catatan anggota-anggota DPR RI yang sekarang itu dibagi duitnya. Ada yang doyan atau yang teman mata uang Amerika Serikat dibagi, ada yang demen mata uang Singapura dibagi, mata uang Singapura, yang demen rupiah dibagi, demikian juga yang demen pakai mobil mewah dibeli dari dari fluid gitu loh. Tetapi saya laporkan ke KPK tidak jalan lagi. Padahal saksinya itu dari komisaris polisi, penegak hukum di Polda Jawa Timur, kemudian Kombes Pol, kemudian Irjen Pol, Brigjen Pol, sampai dengan advokat dan pejabat pembuat akta tanah itu loh. Belum diperiksa, KPK sudah mengatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bagaimana tidak terbukti orang yang belum diminta keterangan? Padahal orang-orang itu saya persiapkan mulai dari Kompol, Kombes Pol, Irjen Pol, semuanya sudah diminta keterangan, belum katanya gitu. Jadi disitulah celakanya. Terkesan KPK ini milih-milih untuk jadi korbannya gitu loh. Oke, Bang, nih aku dia ini terjerat sebentar pasal pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ya, Undang-Undang Nomor 31. Nah, Abang melihatnya seperti apa, itu sudah benarkah? Maksudnya sudah Kejagung sudah menetapkan sudah benar. Pasal penerapan pasal 2 itu kan dan pasal 3 dan pasal 18 sudah benar sama mereka. Tetapi yang saya maksudkan efek jerahnya loh. Kok tidak ada selama ini perubahan gitu. Maka oleh karena itu waktunya orang Indonesia ini menerapkan hukuman mati. Atau setidaknya dimiskinkan gitu loh. Dimiskinkan, lalu mereka dikasihlah pekerjaan dengan upah minimum provinsi gitu loh. Jadi mereka tidak hanya ditaruh di kurungan, tapi setiap saat bisa mereka dimanfaatkan membersihkan got, membersihkan taman, membersihkan mengangkut sampah dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan pengawasan yang sangat ketat gitu loh. Jadi menurut saya itu akan lebih efektif daripada orang itu berjubel-jubel ditaruh di penjara tapi tidak ada gunanya kepada masyarakat gitu loh. Nah, ini biasanya kalau seperti ini kan 271 itu kan besar ya Bang, alirannya biasanya kayak gitu yang Abang ketahui kemana aja sih Bang? Mungkin selain ke PT Timah itu sendiri yang harus diselidiki gitu Bang, mungkin keluarganya atau istrinya. Itu kan tentunya kan pertama ke PT Timah, yang kedua ke mitranya, yang ketiga kan tata niaganya. Yang keempat adalah kepada selebaran kepada mitra-mitranya. Kemudian perencanaan, pengembangan dan sebagainya, termasuk juga urusan-urusan Timah itu sendiri, termasuk juga tata niaganya, itu semua harus diselidiki.